Kewajiban ikhlas dan buah keikhlasan. Pengertian ikhlas. Tentang pengertian ikhlas, para ulama telah menjelaskannya dengan redaksi yang berbeda-beda, meskipun sebenarnya memiliki maksud yang sama. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas adalah mengesahkan al-haq, yakni Allah, dalam niat dan tujuan ketika melakukan ketaatan. Ada yang mengatakan ikhlas adalah membersihkan perbuatan dari memperhatikan pandangan makhluk. Ada yang mengatakan ikhlas adalah kesamaan amal perbuatan hamba secara lahir dan batin. Sedangkan riya adalah perbuatan lahiriah yang lebih baik dari batinnya. Ada yang mengatakan ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk dengan terus memperhatikan pandangan al-halik. Dan barang siapa yang memperbagus diri di hadapan manusia dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka dia akan jatuh dari pandangan Allah. Di antara perkataan Al-Fudahil tentang hal ini, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amal karena manusia adalah syirik. Dan ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Al-Junaid berkata, ikhlas adalah rahasia antara Allah dengan hamba. Tidak diketahui oleh malaikat sehingga dia bisa menulisnya. Tidak pula diketahui oleh setan sehingga dia bisa merusaknya. Dan tidak pula diketahui oleh hawa nafsu sehingga bisa dibelokkan olehnya. Sebagian ulama berkata, ikhlas adalah engkau tidak mencari saksi atas amalmu selain Allah, dan engkau tidak mencari pemberi balasan selainnya. Nukilan-nukilan ini di dalam kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalil-dalil wajibnya ikhlas. Sangat banyak dalil, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, yang menjelaskan tentang wajib dan pentingnya keikhlasan seorang hamba kepada Allah. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan atau mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 2-3. Dan Allah juga berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 11. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW telah bersabda, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa melakukan suatu amal yang dalam amalan itu dia menyekutukan selainku denganku, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Hadis riwayat Muslim nomor 2985. Buah keikhlasan. Ikhlas merupakan perkara yang sangat utama dan memiliki buah dan faedah yang sangat banyak dan agung. Di antaranya, pertama, amal akan diterima dengan adanya keikhlasan. Telah menjadi sebuah ketetapan dalam syariat Islam bahwa amal ibadah seorang hamba tidak akan diterima di sisi Allah kecuali jika terpenuhi dua syarat padanya: kesesuaian amal dengan tuntunan Rasulullah SAW dan niat yang ikhlas dalam melakukan amal tersebut. Al-Fudail bin Iyad berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, supaya di antara kamu yang lebih baik amalnya. Al-Quran Surah Al-Muluk ayat 2. Beliau berkata, yakni yang paling murni atau ikhlas dan paling tepat. Kemudian orang bertanya-tanya, wahai Abu Ali, apa maksud yang paling murni dan paling tepat? Beliau berkata, sesungguhnya amal itu jika murni namun tidak tepat, maka tidak akan diterima. Demikian pula, jika tepat namun tidak murni, juga tidak akan diterima, sampai amal itu murni dan tepat. Amal murni adalah yang ditujukan hanya untuk Allah, sedangkan yang tepat adalah yang sesuai dengan sunnah atau tuntunan. Kemudian beliau membaca firman Allah, maka barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia menyekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 110.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang murni untuknya dan diniatkan untuk mendapatkan wajahnya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3140, disahihkan oleh Al-Albani. Kedua, ikhlas menjadi amal bernilai besar. Hal itu karena Allah akan mengembangkan amalan orang yang ikhlas dan membalasnya dengan membesarkan nilainya dan memperbanyak pahalanya, sehingga pada hari kiamat kelak dia akan mendapatinya lebih besar dari apa yang dia sangka. Abdullah ibnul Mubarak berkata, betapa banyak amal remeh yang menjadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar yang menjadi kecil karena niat. Ketiga, ikhlas membersihkan hati dari kotoran. Hati manusia sangat mudah berbolak-balik, memiliki banyak kesibukan, dan mudah berpaling dari kebaikan hanya karena sedikit gangguan. Maka ikhlas akan memberikan jaminan akan kebersihan hati, karena keikhlasan akan mencondongkan hati kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang hati seorang muslim tidak akan memiliki sifat dengki atasnya: mengikhlaskan amal kepada Allah, memberi nasihat kepada penguasa, dan menetapi jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2658. Maksud hadis ini bahwa tidak akan tersisa sifat dengki dalam hati selama ada 3 perangai tersebut. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, jika seorang hamba bersikap ikhlas, niscaya akan terputus darinya banyak was-was dan sifat riya. Keempat, ikhlas menjadikan seseorang tenang dan istiqomah dalam beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki atau budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat dan saling berselisih, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 29. Dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan orang yang menyekutukan Allah bagaikan seorang budak yang dimiliki oleh banyak tuan, yang masing-masing tuan itu memiliki tuntutan yang berbeda, bahkan bisa jadi bertentangan dengan tuan yang lain. Maka tentu budak yang seperti ini keadaannya tidak akan mendapatkan ketenangan sama sekali. Adapun orang yang ikhlas, maka dia bagaikan seorang budak yang hanya dimiliki oleh seorang tuan saja. Dia tidak menghadapi tuntutan yang beraneka ragam dan saling bertentangan, sehingga dia tidak akan bingung dalam melaksanakan tugasnya. Dia akan lebih tenang dari budak yang pertama. Ketenangan yang didapatkan seorang hamba karena keikhlasan tentu akan lebih mendukung untuk tetap konsisten dan istiqomah dalam melakukan amalan. Kelima, orang yang ikhlas tidak akan mudah diganggu oleh setan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iblis berkata, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Al-Quran Surah Shad ayat 82-83. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang orang yang mukhlas adalah orang yang Allah pilih karena keikhlasan mereka, keimanan mereka, dan ketakwaan mereka. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.